nanti di bagian ini kita akan membahas mengenai chapter 23, 24, 25 bakalannya. Tapi untuk kali ini kita lihat yang chapter 23 yaitu tentang reaksi fluid-fluid ya, tentang kinetikanya. Jadi kalau kita lihat reaksi fluid itu ya bisa merupakan apa namanya reaksi cairan-cairan heterogen. Nah ini biasanya dibuat karena salah satu dari 3 alasan yang dibuat di situ. Yang pertama itu biasanya untuk mendapatkan produk reaksi. Jadi yang biasa umum kita lihat di industri kimia itu, hampir di semua bidang industri kimia kan ada reaksi cair-cair. Ya. Cair-cair, nah itu ditujukan untuk bisa menghasilkan produk reaksi. Contohnya reaksi cair-cair di sini adalah nitrasi organik, ya, dengan campuran ada asam nitrat, asam sulfat untuk membentuk bahan seperti nitrogliserin. Kemudian ada contoh lagi seperti klorinasi benzen cair dan hidrokarbon. Kemudian dan lainnya dengan gas fluor. Ini salah satu contoh reaksi yang gas cair. Dan ada juga yang anorganik itu biasanya bisa kita temui pada pembuatan natrium amida. Nah, ini kita akan nanti dapatkan padatan di situ. Jadi gas amonia dengan natrium cair itu kita reaksikan. Jadi seperti ini, NH3 gas sama Na liquid itu kita reaksikan pada 250 derajat Celcius membentuk solid NaNH2 dan setengah H2. Nah, reaksi-reaksi fluida ini juga dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memfasilitasi upaya kita menghilangkan komponen yang kita tidak inginkan. Nah, misalnya ada suatu gas itu mengandung solut atau komponen yang kita mau hilangkan dari situ. Jadi penyerapan gas terlarut oleh air itu kita bisa menambahkan bahan yang sesuai ke air yang nantinya itu dia akan bereaksi dengan zat yang terlarut yang mau diserap itu. Jadi dia seperti si solut tadi akan berpindah dari fase gas ke cair, nanti dia di situ akan bereaksi dengan zat yang kita tambahkan di air tadi. Ya, jadi salah satunya untuk itu bisa remove zat terlarut di gas tadi dengan menggunakan atau dengan mengontakkan dia dengan cairan pelarut. Kemudian alasan yang ketiga itu untuk memperoleh distribusi produk yang lebih baik, ya, daripada kita menggunakan fase tunggal. Jadi dengan menggunakan cara ini kita harapkan memperoleh distribusi yang produk yang lebih baik. Biasanya ini reaksinya adalah reaksi yang bisa paralel dan sebagainya. Ya. Jadi beberapa faktor akan menentukan bagaimana kita bisa mendekati proses ini. Ada contohnya di sini beberapa chemical yang bisa untuk pelarut, ya. Itu solutnya misalnya saja CO2 itu solut yang di gas itu reagennya itu karbonat, atau kalau kita lihat misalnya solutnya adalah H2S, kita nanti bisa pakai reagennya itu etanol amin. Jadi si etanol amin itu bisa melarutkan H2S yang ada di kumpulan gas itu. Ya.
seperti itu. Jadi ini bisa juga Mohon maaf, H2S-nya PPT-nya nggak jalan, Bu. apanya? PPT-nya nggak jalan, masih di halaman pertama ini di display-nya. Oh ya? Di screen-nya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Sudah? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Masih halaman pertama ini, Bu. Masih halaman pertama? Iya. Oh, kok bisa ya? Mungkin di pas share screen-nya dipakai yang apa? Opsi yang screen itu udah, Bu. Opsi screen view. Opsi Share screen. share C. New share. Pause share, remote control, more apa? Share. Yang sebelah mana kalau di atas? Yang di atas itu sebelah mana? Itu kan ada new share ya. Atas itu ada mute, stop video, partisipan ya. New share, pause share, annotate, remote control, more. More itu ada chat, ada invite, ada record, ada disable participant annotation, ada show names of annotator, hide video panel. Yang mana? Share computer sound. Saya juga nggak hafal sebentar, Bu. Ini soalnya nggak bisa melihat sebentar. Share. Coba Ibu matiin, dinyalain lagi coba, Bu. Iya, oke. Kelihatan bergerak enggak? Masih belum, Bu, ini. Masih belum? Belum. Masih belum, Bu. Kok enggak bisa bergerak? Belum juga ya? Belum, Bu. Saya stop share dulu. Ya, boleh, Bu. Terus gimana? Sebentar saya lihat. Share screen, terus screen, Bu. Share screen. Pencet share screen. Terus di sini ada screen. Ada screen. Screen. Tulisan screen yang pojok kan dipencet, terus ada sebelah kiri. Ada nggak, Bu? Sebelah kiri. Di sebelah kiri yang bawah. Yang bawah ini ada share screen, dipencet dulu share screen-nya. Oke, sudah. Oke. Terus di yang pojok kiri atas yang muncul ini ada tulisan screen, coba dipencet dulu. Oke, Coba. jadi saya klik ya. Ya. Sudah. Oke, sudah, Bu. Sudah sampai yang ini, tabel 23.1. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya wes. Baik, sekarang jadi ini ya. Apa namanya, reagennya itu seperti ini. Jadi reagen ini nanti bisa dia melarutkan solut-solut gas yang ada di situ. Ini ada beberapa contohnya aja di situ. Kemudian, nah nanti kita akan bertemu atau kalau menghitung itu nanti nilainya adalah nilai keseluruhan, karena gas yang meresap ke situ itu dia selain mengalami mass transfer itu mengalami juga reaksi, sehingga di sini kalau kita lihat karena bahannya dalam dua fase yang terpisah dan dia itu harus kontak sebelum terjadi reaksi, maka baik perpindahan massa ataupun laju reaksi kimia itu nanti akan diperhitungkan di dalam menghitung laju secara keseluruhan atau rate secara keseluruhan. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan tentang kelarutan equilibrium. Karena di sini kan kita punya solut ya di dalam gas, dia itu kan nantinya harus
harus bisa dilarutkan oleh si liquid, ya. Jadi kelarutan komponen yang bereaksi ini akan membatasi pergerakan dia dari fase gas tadi ke fase cair. Jadi kalau dia gampang larut berarti kan dia nanti mudah ya untuk bereaksi. Oleh sebab itu kelarutan ini juga pegang peran gitu. Ya. Jadi faktor ini tentu akan mempengaruhi bentuk persamaan laju karena akan menentukan apakah reaksi itu berlangsung dalam satu fase atau kedua fase. Nah sekarang selain itu semua, cara ngontak atau skema ngontak itu juga penting, perlu diperhatikan bahwa kalau sistemnya itu gas air, biasanya skema yang dipakai itu semi batch atau counter current contacting. Ya. Jadi misalnya si gas dari atas ya, kemudian cairan dari bawah. Oh sorry, si gas dari bawah, cairan dari atas. Jadi kan gas itu mengarah ke atas ya, kemudian cairan itu disembur dari atas seperti itu. Jadi counter current contacting. Nah, kalau dia itu sistemnya cair-cair, ya, itu biasanya pakai seperti batch biasa, jadi kontak batch, ya, kontak batch ya biasa dipakai seperti itu. Nah, kemudian banyak kemungkinan permutasi laju, keseimbangan, pola kontak, ini perlu kita perhatikan. Namun hanya beberapa di antara yang penting dalam arti bahwa mereka banyak digunakan dalam skala teknis. Jadi ini semua seperti skema kontak ini banyak diperhatikan kalau kita nanti hendak melakukan pencampuran, mengontakkan dua reaktan atau dua bahan tadi. Nah sekarang tentang kecepatan reaksi atau rate reaction-nya. Jadi nanti di sini itu ada notasi G, notasi L. Nah ini kan yang kita bicarakan ini adalah gas sama liquid. Jadi di sini itu reaksinya kita pakai G atau L, atau bisa juga sih sebetulnya kalau untuk absorpsi, model absorpsi itu LL, jadi liquid ya, liquid. Sehingga kalau misalnya kita asumsikan ada gas A itu larut di dalam cairan, ya, tetapi B-nya itu tidak, ya, B-nya itu tidak masuk di dalam gas, jadi ada A sama B. B-nya itu ada di dalam liquid, sedangkan A-nya itu ada di dalam gas. Berarti si gas itu harus bisa larut di dalam liquidnya tadi. Jadi dia ada transfer dari gas ya, menuju interface ya, menuju permukaan temu antara gas cair, baru dia masuk ke filmnya liquid, baru dia nanti di situ entah ya terjadi reaksi di filmnya atau terjadi reaksi di main body-nya ya, di bag liquidnya. Jadi itu tahapannya. Jadi sekarang ekspresi laju keseluruhan untuk reaksi itu kita harus memperhitungkan tahanan apa yang akan dihadapi oleh si zat tadi. Jadi di situ ada tahanan perpindahan massa ya. Yang terang kalau bahan berpindah itu dia akan mengalami rintangan. Jadi resistensi di bagian perpindahan massa ya, dan juga pada reaksi kimia. Jadi ada beberapa tahanan yang dihadapi oleh si zat A tadi untuk bisa bereaksi dengan B. Ya. Karena besarnya relatif dari si resistensi ini bisa bervariasi, maka kita harus memiliki seluruh spektrum untuk kemungkinan ini harus dipertimbangkan. Jadi kita harus mempertimbangkan ini tadi resisten apa yang mempengaruhi si
A tadi supaya nanti dia bisa bereaksi dengan B. Nah, contohnya ini, misalnya saja, tadi kan A itu ada di dalam gas, ya. A itu larut di dalam liquid, jadi present in gas, but soluble in liquid, with solubility PAI sama dengan HaCAI. PAI itu adalah tekanan parsial A di interface, H itu adalah koefisien Henry, kemudian CAI itu adalah konsentrasinya si gas A itu kalau dia berada di interface. Jadi ini tinjauannya dari dua sisi itu biasanya. Kalau satuannya itu pressure, ya, tekanan sebagainya, itu kita melihat dari sisi gas, ya. Tetapi kalau konsentrasi itu kita melihatnya dari sisi larutan atau liquid. Nah, kemudian dia akan bertemu nantinya bereaksi dengan B. B itu berupa liquid, ya, present in liquid and unable to enter the gas fase. Jadi si B ini dia tidak bisa masuk ke gas. Dia bisa melarutkan A, tapi dia tidak bisa ke gas. Jadi sifatnya B itu begitu sebagai liquid. Hasilnya di sini adalah bisa solid, bisa liquid, atau bisa gas di sini. Menjadi R gitu ya. Dari A tambah B itu jadi R, R-nya itu bisa macam-macam, bisa dia menjadi solid ataukah liquid ataukah gas. Dan reaksi ini terjadinya itu di sisi liquid, bisa di permukaannya interface, ya, di permukaan liquid film, atau bisa juga di main body-nya si liquid atau bulk liquid. Ya. Jadi reaksinya, hasil produknya, ya, hasil reaksi atau itu ada di situ. Jadi reaksi bisa terjadi di interface, ya, atau bisa juga terjadi di liquid film, ya, atau bisa juga terjadi di body liquid. Ya. Nah, sekarang untuk notasi-notasinya, di sini dipakai kalau volume satuan reaktornya, atau di sini disebut kontaktor yang berkontak antara reaktan tadi, itu VR. Ini adalah volume dari reaktor dengan notasi G, LS itu gas, kemudian L liquid, dan S itu solid. Nah, maka kita kan tadi mengkontakkan gas dan liquid. Ya. Kita bisa melihat seberapa bagian isi reaktor tadi merupakan bagiannya si liquid. Ya, sehingga di sini fraksi liquidnya itu adalah volume liquid per volume dari reaktor. Ini kalau kita lihat sebagai reaktor yang di bawah ini, gambar bawah itu seolah dia reaktor batch, ya. Jadi kotakan itu adalah volume kontraktornya atau volume reaktornya. Kemudian di situ ada isinya liquid, ya, ada isinya liquid dinotasi dengan VL. Sehingga fraksinya si liquid atau FL-nya itu sama dengan volume liquid terhadap volume reaktor. Ya, karena di situ kan isinya gas dan liquid. Dan FG itu dinyatakan sebagai volume gas terhadap volume reaktor. Sehingga jumlah dari keduanya dinyatakan sebagai E, yaitu fraksinya liquid ditambah fraksinya gas. Nah, di sini juga karena tadi si gas tadi berkontak dengan liquid, ya, maka kita juga harus tahu ini apa namanya interfacial area. Jadi luas permukaan interface antara si gas dan si liquid itu dinyatakan sebagai S. Nah, S. Sehingga di sini ada notasi A,
L yaitu untuk liquid sama dengan gas liquid interfacial area untuk setiap volume liquid. Jadi AL itu adalah gas liquid interfacial area per volume liquid. Sedangkan kalau A itu secara umum jadi gas liquid interfacial area untuk keseluruhan reaktor. Itu dinyatakan sebagai A. Jadi kalau VR itu berarti ya di situ memperhitungkan gas dan liquidnya. Tetapi kalau AL di sini interfacial areanya itu terhadap siapa? Terhadap liquid kalau yang AL. Nah, di sini kalau kita lihat reaktor ini, itu kan produknya itu bisa ada solid ya. Jadi di sini bisa jadi solid ada di dalam reaktor ini. Nah, untuk laju reaksinya, kita ingat yang di TRK 1 dulu, bahwa laju reaksi itu kan berkurangnya si A, kalau min RA ya, min RA itu berkurangnya mol A setiap waktu ya, untuk atau per siapa, kita lihat kita mau menghitung itu berdasarkan siapa. Nah, kalau berdasarkan volume reaktor, maka ini per VR DNA per DT. Jadi ini DNA per DT per VR gitu ya. Laju reaksi itu seperti itu. Min RA itu sama dengan min DNA per DT per VR. Ini min RA aksennya berarti 4. Nah, kalau kita melihatnya dari sisi liquid, jadi min RA liquid sama dengan min DNA per DT per volume liquid. Jadi seberapa banyak kecepatan berubahnya si A, molekul A terhadap waktu untuk setiap volume liquid yang ada di situ. Ya. Kemudian untuk yang min RA double aksen, ya, itu adalah kalau kita base perhitungan kita atau dasar perhitungan kita itu berkurangnya molekul A terhadap untuk setiap perubahan waktu per interface facial area tadi. Jadi untuk setiap interface facial area itu berapa? Jadi min RA double aksen. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini semua DNA per DT, DNA per DT ya, min DNA per DT, min DNA per DT. Sehingga itu sebetulnya kan sama ya, perubahan zat A untuk setiap perubahan waktu. Nah, ini kita samakan min DA, min DNA per DT di persamaan 1, 2, 3 itu kita samakan menjadi persamaan yang bawah ini. R4 aksen ya sama kalikan VR. Jadi itu kan RA4 aksen kalau dikalikan VR kan min DNA per DT gitu. Itu kalau minnya hilang, minnya kita coret semua, RA kalikan dengan VR itu bisa menjadi DNA per DT. Demikian juga yang rumus yang kedua sama yang ketiga itu, sehingga itu bisa kita hubungkan ya, 3 persamaan itu kita bisa hubungkan. Jadi R4 aksen dikalikan VR itu sama dengan RL kalikan VL sama dengan R double aksen kalikan S. Nah, kalau itu semua kita bagi sama VR, berarti tinggal R4 aksen ya, sama dengan RL, terus kemudian VL per VR. Nah, VL per VR itu kan fraksinya liquid. Ya, jadi fraksi liquid dikalikan laju reaksi, jadi RL. Ya, kemudian sama dengan yang sebelah kanan sendiri itu adalah R double aksen. Kemudian S kalau dibagi dengan V
R itu adalah A. Sehingga ketiga persamaan itu sebetulnya ada sangkut pautnya dalam hal ini. Jadi R 4 aksen ya sama dengan FL RL sama dengan AR double aksen. Nah, karena reaktan A itu harus bergerak dari gas ke cairan dan dia memang harus bergerak ke cairan supaya nanti terjadi reaksi di situ. Maka di sini yang mempengaruhi laju itu adalah resisten difusi. Jadi ada pengaruh tahanan di dalam mass transfer itu adalah difusi. Nah, untuk masalah-masalah mass transfer yang melibatkan dua fase seperti ini, ya, atau bisa juga dua pertemuan, misalnya bisa juga liquid-liquid. Ini kita mengembangkan persoalan ini dalam teori two film. Kalau tidak salah di masalah mass transfer ya, mass transfer di kuliahnya mass transfer UTK ada itu ya, teori dua film. Jadi nanti kita akan membahasnya di dalam teori dua film. Nah, sekarang kita lihat rate equation for straight mass transfer. Jadi straight mass transfer itu artinya hanya mass transfer saja yang terjadi. Jadi si A itu bisa terambil karena memang adanya mass transfer. Jadi di sini tidak ada reaksinya, gitu ya. Jadi dia hanya absorpsi, jadi menyerap. Si liquid itu menyerap solut A. Ya. Nah, di sini kita miliki dua resistensi atau dua tahanan secara seri, yaitu yang dari film gas ya dan yang dari film cair. Jadi ada dua tahanan yang harus dihadapi oleh si A untuk masuk ke dalam liquid supaya nanti bisa terambil. Jadi ada resistensi di film gas dan film cair. Kalau kalian tidak lihat itu di gambar 231, jadi laju transfer A dari gas ke cair itu diberikan oleh ekspresi rate untuk film gas ini ya, seperti ini. Jadi dia masuk ya, dia masuk ke dalam cairan yang berpengaruh di sini adalah mass transfer. Ya. Jadi reaksi tidak ada untuk ini. Ya. Makanya disebut straight ya, straight mass transfer. Jadi perpindahan si A itu ya, terremove-nya A dari gas itu hanya karena peristiwa mass transfer tanpa ada reaksi. Sehingga RA double aksen sama dengan kecepatan laju berpindahnya si A itu sama dengan, nah ini KAG kali PA min PA1, PAI. Rumusnya mass transfer itu adalah benda itu kalau tertransfer atau bergerak, di situ ada potensi yang membuat dia berpindah. Ya. Kalau di gas itu biasanya beda tekanan. Ya. Beda tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, makanya gas itu akan bergeser. Ya. Sehingga di sini RA double aksen sama dengan PA min PAI. PA itu adalah tekanan parsial si gas A sewaktu dia berada di gas, sewaktu dia masih berada di gas. Ya. Kalau PAI itu tekanan parsialnya si A pada saat dia sudah di perbatasan, di interface. Sehingga itu ada beda konsentrasi. Tekanan waktu dia masih ada di bulk sama tekanan di interface itu ada beda. Tentu saja besaran yang ada di bulk, ya, tekanan parsialnya. Sehingga si A itu akan bergeser menuju ke arah liquid. Ya.
dia akan melewati filmnya si gas tadi. Ya. Atau bisa juga kita menyatakan itu dalam bentuk terhadap siapa di situ. Jadi KA kalikan G, kita kalikan dengan interfacial luas permukaan. Jadi A kecil tadi, yaitu ditambahkan di situ. Makanya kalau mass transfer koefisien itu kan K kalikan A kalikan beda konsentrasi kalau di liquid, beda pressure kalau di liquid. Jadi sesuatu itu akan berubah atau bergerak kalau terjadi beda konsentrasi atau beda pressure di situ. Nah itu tadi untuk gas ya, kalau dia berjalan di gas. Nah sekarang kalau itu berlaku di liquid film, maka pakai rumus yang bawah ini, RA double aksen sama dengan KAL, yaitu koefisien mass transfer zat A di fase liquid ya, dikalikan CAI min CA. Nah itu si gas itu tadi kan berjalan masuk menuju filmnya gas, dia sampai di interface. Nah sekarang dia harus masuk ke filmnya liquid ya. Posisi dia di interface kalau kita melihatnya dari sisi liquid itu namanya konsentrasi. Jadi kalau di gas itu pressure pakai tekanan parsial, tetapi kalau konsentrasi itu di liquid. Sehingga CAI dikurangi dengan CA. Konsentrasinya A itu kan pasti lebih tinggi karena dia masih dekat sama gas ya. Jadi CAI minus CA, sehingga A itu akan masuk ke film liquid gitu. Akan masuk ke film liquid. Atau bisa juga kita menyatakannya itu dalam KAL dikalikan A dikalikan CAI min CA. Jadi itu satuannya aja. Kalau yang itu KAL A itu berarti meter kubik liquid per meter kubik kontaktor kalikan sekon. Jadi itu karena ada A-nya tadi. Ada A-nya di situ. Nah, sekarang kita lihat itu tadi ya, rate equation ya, persamaan laju. Kalau misalnya ini untuk mass transfer yang langsung, straight mass transfer based on two film theory ya. Jadi kalau ini kita lihat ya, itu kan gas side. Jadi sisi gas sebelah kiri sisi gas, sebelah kanan itu sisi liquid. Kemudian gas sama liquid itu ya, kalau bersinggungan di temu mukanya itu, di situ ada gas filmnya sama ada liquid filmnya. Main body of gas itu berarti ya gas itu ya. Kemudian main body of liquid ya berarti liquid itu sendiri. Nah di sini tadi kan berasal dari gas. Jadi dia di gas itu tekan parsialnya PA, kemudian di interface tekan parsialnya adalah PAI. Kemudian kalau kita membacanya dari sisi liquid, maka nilai itu adalah CAI. Ya. Kalau di sisi interface, kalau di sisi liquid atau bulk liquid adalah menjadi CA. Ya. Di sini untuk posisi di interface, kita menganggapnya itu terjadi equilibrium. Di interface itu terjadi equilibrium di situ. Sehingga nilai PAI-nya itu kita bisa menghubungkan ya dengan nilai konsentrasi dengan adanya koefisien Henry. Jadi PAI itu sama dengan HAI kalikan CAI. Ya. Kalau misalnya si koefisien Henry-nya itu konstan, maka kita bisa pakai HA gitu aja, karena konstan ya, nilainya berapa gitu kan.
berarti PAI ya, tekanan parsial zat A di interface itu sama dengan HA dikalikan dengan CAI. Nanti kita bisa tahu CAI-nya itu berapa. Kalau PAI-nya sekian, CAI-nya itu kalau kita lihat dari sisi liquid ya, konsentrasinya A di interface itu berapa kan gitu. Jadi PAI per HA kan gitu ya. Nah, dengan menggabungkan persamaan 2 dan 3 serta hukum Henry tadi, ya, untuk menghilangkan kondisi antarmuka yang tidak diketahui seperti PAI, CAI itu, maka kita bisa memperoleh laju akhir untuk transfer massa lurus atau straight transfer massa pada titik manapun di absorber itu sebagai berikut. Jadi min RA 4 ini indeks 4 strip itu sama dengan 1/10 KGA seper KAG ya. Jadi koefisien A di fase gas dikalikan dengan luas permukaan ya. Ditambah HA per KALA. Jadi HA itu koefisien Henry ya. Dikalikan dengan PA dikurangi HACA. Jadi HACA itu gantinya dari tadi PAI tadi. Tadi kan PA min PAI ya. Di PAI diganti dengan HACA tadi. Jadi ini satuannya seperti itu. Nah, itu tadi adalah mass transfer, hanya mass transfer. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau selain mass transfer itu ada reaksi di situ. Jadi di sini kita memiliki 3 faktor yang harus kita pertimbangkan itu apa yang terjadi dalam film gas, kemudian dalam film cair, dan di badan utama si cairan. Nah, itu kita bisa lihat di gambar 232. Gambar 232 itu seperti ini. Jadi, reaction can take place in both liquid film and in the main body. Jadi, gas tadi, si A tadi akan tertransfer atau bergerak menuju interface dan dia akan bergerak lagi melalui film, jadi liquid film, dan akan bereaksi di situ. Bisa dia bereaksi nanti di liquid film, bisa di main body. Jadi kalau fast reaction itu terjadi di dalam film, ya, karena dia kan cepat, ya, dia reaksinya cepat, jadi dia begitu masuk langsung dia akan terjadi reaksi in a narrow zone within the film. Kalau slow reaction, kalau reaksi ketemu si B-nya itu reaksinya pelan, maka itu bisa terjadi sampai ke film terus main body-nya liquid seperti itu. Jadi reaksinya lama. Dia si A itu bisa berjalan dari film sampai ke main body itu terjadi reaksi gitu. Tapi kalau dia cepat itu bisa di tengah-tengah si film liquid tadi di situ terjadi reaksi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat gambaran itu ya, berarti PAI di interface itu kalau kita baca dari sisi liquid adalah CAI ya. Dia tinggi kan ininya, konsentrasinya tinggi pada saat dia ada di main body-nya si liquid kan dia di situ sudah terjadi reaksi ya. Jadi
Hilang. Kenapa? Kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu, kedengaran. Dengar, Bu, dengar. Dengar, Bu, dengar. Oke. Nanti ini saya mungkin nggak sampai lama ya, 1 jam saja. Nanti mungkin sekitar sebentar lagi saya akhiri. Kamu pakai apa ininya? Zoom-nya? Pakai pulsa ya? Pakai apa? Pakai kuota. Pulsa ya? Iya, pulsa. Aduh. Wifi. Kalau di TS kan misalnya your internet connection is unstable. Oh, kok nggak bisa ini? Ya, udah. Jadi di sini nanti ternyata ada 8 kasus yang perlu kita pertimbangkan untuk menghitung reaksi, mulai dari yang sangat cepat, ya, yang itu dikendalikan oleh perpindahan massa hingga tingkat laju reaksi yang sangat lambat. Ya. Yaitu di sini ada 8 kasus. Yang kasus A itu kalau reaksinya itu instan, langsung, ya, di mana kondisi B-nya itu low, konsentrasi B-nya itu rendah. Kemudian yang kasus B itu juga instan, tetapi konsentrasi B di larutan itu tinggi. Kemudian untuk yang kasus C itu fast reaction. Fast reaction terjadi di liquid film dengan B-nya itu konsentrasi B-nya itu rendah. Kemudian kasus yang D itu fast reaction di liquid film dengan konsentrasi B-nya itu tinggi. Nah, ini gambarannya untuk ABCD itu sebenarnya ada 8 kan, ABCD, EFG. Nah, tadi saya terangkan yang ABCD. Jadi kalau kalian lihat itu, kalau yang A tadi itu berarti kan instan, ya, instant reaction. Berarti di situ dia akan terjadi reaksi itu bisa di film liquidnya. Ya. Jadi itu ada reaction plane-nya itu di situ, ya. Konsentrasi CB-nya itu rendah. Sedangkan kalau yang D tadi dikatakan instant reaction, tapi si CB-nya itu tinggi. Sehingga kalau CB-nya itu tinggi, maka reaksi itu akan cepat. Reaksi itu bisa terjadi di interface. Nah, beda sama yang A tadi. Kalau yang A itu karena CB-nya itu rendah, maka si A itu harus masuk dulu ya, melewati si film liquid, sehingga di situ baru nanti dia bertemu. Meskipun di situ kita kategorikan sebagai instant reaction, jadi kita melihatnya pada suatu sangat cepat ya, di situ cepat. Kemudian untuk yang C itu berarti reaksinya cepat. Reaksi cepat CB-nya itu rendah. Nah, itu bisa terjadi reaction zone-nya itu di daerah situ. Dia di daerah film. Ya. Sedangkan untuk yang D itu juga begitu, tetapi CB-nya itu tinggi dan konstan. Karena kalau B-nya itu berlebih, kalau di dalam reaksi itu kan gitu ya. Kalau si B-nya itu berlebih dibandingkan terhadap A, maka seolah-olah B itu tidak terpengaruh oleh adanya dia bereaksi dengan A, gitu. Dia seolah-olah CB-nya itu kan konstan di akhir proses itu, seperti gitu ya. Jadi itu dikatakan bahwa high and constant CB-nya gitu. Nah, itu terjadinya yang A, B, C, D itu di reaksi in film, only in film.
Oke, saya rasa mungkin ini dulu aja untuk sementara kuliahnya. Nanti kita lanjutkan hari Senin ya, untuk hari Senin. Kemudian apa namanya itu saya kan ngasih kalian tugas untuk baca itu ya, baca sampai persamaan 4 itu ya. Itu kalian tulis ya, itu kalian tulis, kalian narasi aja sendiri bagaimana kejadian mass transfer. Itu kan belum ada reaksi. Yang 1 sampai 4 tuh kalau nggak salah belum ada reaksinya, jadi masih bagaimana mass transfer itu terjadi, kemudian laju itu dipengaruhi oleh apa saja, gitu ya. Itu nanti dikumpulkan, kamu ketik atau apa gitu ya, kamu tulis atau kamu ketik, kemudian dikirimkan via email aja, email ke JULIZAINUL, jadi julizainul@gmail.com ya, julizainul@gmail.com. Wes, nyimak ya. Ya, jadi nanti kamu tuliskan itu, kamu narasi bagaimana ya tentang mass transfer itu loh, kontak antara gas yang membawa A sama liquid yang membawa B. Ya, itu bagaimana terjadinya, kemudian sampai yang persamaan 4 atau berapa itu kamu tulis saja. Nggak apa-apa kamu tulis pakai tangan, nggak apa-apa, kamu ketik pun juga dapat, asal itulah tulisanmu kalau pakai tulisan tangan yang rapi ya, biar bisa kebaca. Baik, saya rasa sampai sekian aja dulu ya. Oke, bisa saya tutup ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di hari Senin. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Chatnya masih berjalan. Bilang. Met. Ini salah tak, Sri? Terus Farid. Yo, pemimpin. Oi. Ngantuk sumpah. Waduh, kok marah tuh. Nggak boleh gitu tuh. Ayo Pandu mulai. Ini salah tak, Sri? Udah salah, Sri. Bedet. Ini Farid. Abederi. ABD Farid. Thank you. Thank you to. Hey, Farid. corona, stay at home. Yo, kirimi gope atau sewu. Nah, Oh, beda. Teleponnya bagus, Gol. Om aku api gak sih? Iya, minimalis Gol. Om aku Ada ngono awak kami minimalis awake. Sadar Pakai diri, masker. Met. Sadar diri. Buat tahan tawan, Duk. Pandu layarnya dihanif mulu anjir. Apa? Ya, Layarnya nih. dihanif mulu. Hanif. berarti mau di Bu, dalam wis kapan, Bu? sembahyang duha ya asli. Wis Kamis tuh. Kamis besok. Kamis besok jam 9. Anjir. Nanti dikasih latihan katanya. Latihannya dikumpulin, Tafo. Udah kuis ta. Yang ini tadi dikumpulin kapan? Iya, dikumpulin apa nih? Oh iya, ini kumpulin kapan ya? Aku kan minggu depan.
Zainal, Zainal. Zainal apa Zainul sih? Zainul, Zainul. Hah, masa Zainul? Zainul apa Zainul? Nol lah, masa nol? Nama saya Zainul. Surya tadi tugasnya apa sih? Rangkum saya. Merangkum. Tugasnya apa sih? Tadi Ya, orang 12. Ngantuk banget nggak sih ngantuk? Hanya sholat dulu kan. gue nggak ngerti tugasnya apa tiba-tiba. Duh, sholat dulu, duh. Oh Siap, iya. Gitu mau dapetin Hanif, do. Kamu. Izin rekam deh, Sasri. Begitu, men. Suaranya. Gimana, do? Ma, Dede masih kemana, Ma? Ya, mawas sih kok. Ket mau konek. Tidur, tidur. Awal terus nggak bisa. Mas Malitas deh gitu. Ada kok. Coba nyalain. Dari Sampai absen toh. Baik nampang toh. Kalau duhur dia ngimami di masjid. Berarti Oh, kita elah. Oh. Imami Asri. dosen ku Zoom gak mari-mari ya. Pakai wifi apa kuota? Bagus, bagus. Duh, Bekasi aman gak, Duh? Aman, aman. Gak usah balik Surabaya, do. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wow. Lu balik dulu. Oh, kelas online. Apa? Lu balik. Ya, gue balik. Lu balik. Ya, gue balik. Lalu terus lalu. Oh, lalu-lalu kan ulang tahun nih. Dihitung tahun nih. Oh. Ikut kalian nih, Po. Hah? Ini lo udah selesai kelas semua dimandiin sih. Ibunya nggak matiin langsung metu aja.